kan kita ada nih kayak misalnya berbisnis diniatin untuk ibadah, diniatin untuk bertransaksi gak cuma sama manusia hanya perantara, tapi sebenarnya bertransaksi utamanya adalah sama Allah. Ya kita mengharapkan balasan dari Allah pastinya gitu kan. Gimana cara untuk ngimbangin di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala. Tentunya kita bisa kumpul di tempat yang luar biasa, kembali lagi di Takjil. Dan tak lupa salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada manusia terbaik di muka bumi ini yang dijamin masuk surga, Nabi Muhammad SAW. Bersama guru kita Al-Ustadz Zulkarnain Sunusi. Semoga Allah selalu jaga Ustadz. Amin ya Allah. Dan juga ada narasumber kita kali ini. Mukanya tak asing. Dan juga setiap hari selalu membersamai saya. Masya Allah. Pengusaha kita satu ini, pengusaha VR Ya, untuk menyaksikan bahwa perjuangan Rasul Rasul SAW dan lain sebagainya. Sama juga Anda punya sendal. Sendal yang kok bisa bawa-bawa umroh gitu. Nah. Anda menjual agama atau seperti apa? Itu dia, Der. Makanya gue mau tanya, mumpung ada Ustadz di sini. Siap. Keresahan gue pribadi. Oke. Sampai kayak netizen nih kayaknya murid-murid Anda kayaknya. Kenapa jadi murid saya? Ya, netizennya murid Anda kan kayak makanya bilang, "Oh, ini enak ya, paling enak di Indonesia ini adalah jualan yang berbau agama." Jadinya jualan agama tuh di Indonesia gampang lakunya gitu. Bukan murid saya kali. Itu apa tuh? Dia murid dari seorang ustadz yang salah jalan. Oh, iya benar. Oknum. Izin Ustadz. Saya gak ikut campur. Ada Angga di sini. Silakan. Allah. Saya tahu banget ya, karena memang produk-produk yang lu jual, bisnis lu kan rata-rata memang ngarahnya ke sana ya. Itu sebenarnya ngarah ke sana tuh bukan disengaja, nggak disengaja yang gimana, karena memang kadang kan bikin bisnis tuh kan dari keresahan kita, dari masalah, dari problem gitu kan. Bukan berarti tujuannya kita tuh oke gampang nih jualannya berbau agama aja biar gampang lakuin di Indonesia. Enggak sama sekali, kita wallahi nggak ada niat kayak begitu gitu kan. Jadi Angga ini partnerannya, coba kita runut ya bisnisnya. Boleh, ya. siap. Angga partneran sama Aji Andre Taulani. Bikin baju Kabain. Baju apa? Baju muslim. Benar. Ada agamanya juga, Angga partneran sama Deriansyah. Bikin sendal buat umroh sama buat wudu. Agama lagi kan. Saya diajak-ajak lagi. Iya lagi kan. Apalagi Deriansyah kasih solusi tuh agama banget. Enggak, tuh bisnis. Ini cara bisnis, bro. Bisnis. Oke, cara bisnis, bro. Parah lu, orang dibilang katanya waktu itu, iya nih dari channel agama kok channel bisnis. Padahal dari awal udah bukan channel agama. Betul. Kan. Nah, tapi gimana cara kita berbisnis kalau kita nggak kuat pondasi ilmu syar'inya? Nah, itu makanya dia. Masuklah program ini. Masya Allah. Belum lagi yang tadi VR Journey itu kan. Journey. Silakan. Mungkin Stad, gitu Tad. Maksudnya kayak apa sih? Maksudnya kayak dari sisi agama kita tuh berdagang, padahal niatnya bukan ngejual agamanya gitu kan, tapi lebih kayak justru ngasih solusi ke customer atau masyarakat luas lah untuk kita bikin produknya atau bikin ininya untuk ya contoh kayak misalnya yang VR gitu ya. Itu kan dengan teknologi VR yang saat ini memang sudah ke arah sana, itu kan dengan teknologi VR kita zaman dulu kayak cerita hijrahnya Nabi, cerita Isra Mi'raj, ya Ana cuma ngebayangin aja by visualisasi Ana sendiri gitu kan, nggak ada yang visualnya tuh nggak ada, ya kita cuma bayangin doang kan. Maksudnya Ustadz cerita kita bayangin gitu kan. Dengan adanya teknologi VR kan kita akhirnya bisa melihat tuh, walaupun gak ada tuh yang namanya Nabi Muhammad sosoknya itu gak ada. Emang benar-benar ceritanya point of view-nya kita bersama sama Nabi, kita di saat itu di zaman dulu ya, rumahnya apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya kan kita tanda kutip malah, oh ya Allah, perjuangannya Rasul zaman dulu tuh segini susahnya ya, sebegini beratnya, sampai Bapak Dery pas nyobain, gak Rasul kita gak gitu kan zaman dulu pertama kali, Masya Allah kan ya gitu. Terus yang kedua juga yang kita bikin sendal wudu gitu, itu kan dari keresahan. Ana kalau ke beberapa kali kepleset. Iya. Di sendalnya jadi bau gara-gara ngembang air apa segala macam. Akhirnya kita bikin sendal, teknologinya adalah sendal wudu yang dimana ada bolong-bolongnya supaya air gampang keluar, cepat kering, nggak licin apa segala macam. Untuk solusi tuh. Mana coba kasih contoh dong. Ini nggak ada gambar, hoax nih. Ini iya. agak kotor ya gitu. Oh iya, gitu. Tengah-tengah ada bolong-bolong, jadi ada air bolong-bolong turun. Jadi turun gitu kan. Jadi kan di bawahnya juga grip-gripnya tuh
Anti slip. Anti slip. Bahannya juga kita berteknologi. Ini tuh udah kurang lebih kita punya ide ya. Ana juga zaman dulu kan nama basicnya desainer kan. Ini tuh mungkin udah sekitar 15 tahun lalu kali dari gue pengen bikin ini, tapi alhamdulillahnya baru kecampean nih kita bareng-bareng partner yang lain baru sekarang nih. Iya. Dan bener sih ya, maaf nih ya, kalau nggak bolong ke bawah, airnya nggak airnya kegenang atau mungkin airnya nggak keluar lah ya. Iya. Itu kan bisa berjamur dan bikin kaki kita bau ya. Jadi bau, jadi Iya. licin. Yang paling parah tuh kan licin, air kan ngembang semua nih di sini. Ini kan makanya lu titik-titik kasih bolong-bolong kayak sendalnya. begini, sendal gini. Nah, Meskipun tetap estetik ya. betul. Oke, lanjut. Mungkin Lanjut. langsung ke Ustadz. Nah, gitu Ke Ustadz. Ustadz Zul Terus aja satu kali lagi ya. yang sendal umroh juga. Oh, Wah, iya. enak tuh buat umroh, apalagi buat orang-orang buat umroh, gampang jualannya segala macam. Padahal kan sebenarnya kita mau kasih solusi. Ustadz aja udah pakai nih buat haji, buat umroh, Masya Allah kan. Tapi tolong Nah, jaga adab Anda ya. Oh, iya, siap, Tolong siap, jaga adab siap. Anda, maksudnya jangan bilang Iya. bahwa coba Ustadz mana angkat kakinya Oh, enggak, dong. siap, enggak. Karena nggak ditunjukin hoax. Enggak, ini Ustadz pakai di bawah. Masya Ustadz Allah, suruh ada angkat tuh, kaki. Masya Allah. Silakan, Itu Ustadz, Ustadz. gimana Ustadz? Ya, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Orang mencari dunia itu kan adalah suatu hal yang mubah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan di dalam hal tersebut. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di atas muka bumi. Jadi asalnya boleh dia manfaatkan, boleh dia mengambil faedah darinya ya, dan diberi kaidah umum juga di dalam Al-Qur'an, wa halallahu al-bai'. Allah halalkan jual beli. Ya sepanjang ranahnya adalah jual beli, ya maka itu enggak ada masalah, hal yang dibolehkan di dalam syariat. Cuman yang jual beli itu kan macam-macam ya. Ada yang dipakai oleh orang yang sholat, ada yang dipakai oleh orang yang berwudu, ada yang dipakai untuk umroh, kan macam-macam. Jadi semua bahan yang dipakai tersebut kalau diperjualbelikan, terus dikatakan, oh ini jualan agama, ini jadi repot. Sekarang dalam Al-Quran dikatakan, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ini ayat di konteks haji. Iya. Dan itu di salah satu penafsirannya juga di ayat di surah Al-Baqarah ya, di surah Al-Hajj itu dikatakan dari manfaat haji, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka mencari manfaat-manfaat, menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka. Karena itu dari masa dahulu haji itu adalah tempat transaksi, tempat berdagang. Jadi orang pergi haji bawa barang dagangan juga. Jadi jualan agama gitu. Aduh, itu lagi kan ibadah ditunggangin untuk itu bisnis. Allah menghalalkan, membolehkan. Ya, perjalanan jauh sedemikian rupa, dia perlu bekal juga. Jadi jalan. Malah dikatakan dalam Al-Quran, wa tazawwadu, berbekallah kalian. Itu kan perbekalan. Di masa dahulu itu enggak seperti sekarang ini. Orang di masa dahulu ketika pergi haji, apalagi di tempat jauh sekali, itu mungkin dia nggak bawa duit banyak, bawa duit ketemu penyamun, ketemu ini. Ya biasanya dia bawa modal tertentu, barang atau apa, berniaga sehingga di suatu kota dia berniaga dulu, dapat barang lagi untuk lanjut, sehingga lagi berniaga, lanjutkan begitu. Ya sampai tiba di Mekah kan. Kalau dia perlu pulang lagi, buat lagi ya. Iya. Saya masih dapat ya tahun 98 ya. Wah, 98. Saya haji tahun 98. Itu orang-orang Rusia bawa mobil mereka dari Rusia tuh. Macam antik-antik, dia barang-barang unik gitu dari Rusia. Pergi haji. Nah, jualan mereka diizinkan sama pemerintah Saudi waktu itu. Walaupun belakangan ini sudah ini teropong-teropong yang bagus itu loh. Dulu kan perang itu kan. Nah, itu cakep-cakep barang-barang mereka. Jadi ala kulli hal bahwa itu musim haji sudah terkenal untuk hal tersebut. Sama dengan di bulan Ramadan. Ya, subhanallah, dari takdir Allah Subhanahu wa taala, tiap kali bulan Ramadan itu di dalam satu tahun itu perputaran perekonomian yang paling besar. Paling besar, benar. Ya. Memanfaatkan Ramadan sebagai lahan bisnis, kan masuk akal kan? Itu dia tuh. Berarti kalau kayak gitu jual-jual sarung juga jual agama dong. Dan semua, dan kalau dipikir-pikir nih ya,
semuanya akan jadi kena. Dia nggak konsisten. Contoh misalnya jualan makanan. Boleh dong kalau saya bilang Anda jualan agama. Kok gitu Der? Lah lu kan mau sholat butuh tenaga, butuh buat jalan umroh, masa lu nggak makan? Nggak makan. Jadi kena kemana-mana, kayak ke situ-situ. Jual travel umroh juga berarti akhirnya jual agama dong. Terus misalnya jual topi, kena juga jualan agama. Kenapa memang? Iya misalnya ntar kan kalau panas kita ke masjid 5 waktunya, kan lagi pas cuaca panas ya gue pakai topi daripada ribet bawa payung. Semuanya jadi kena gitu loh. Nggak tahu gimana tuh Ustaz. Maksudnya kan kalau mau fair dong, konsisten semuanya. Betul. Kacamata hitam, kenapa memang? Ya biar ntar umrohnya kan jadi kita nggak, hajinya jadi nggak silau karena matahari langsung terik banget di atas. Ketika wukuf kayak gitu-gitu kan jadi kemana-mana Zat. Ya makanya saya beri kaidah dasar bahwa jual beli itu asalnya itu dihalalkan, dibolehkan. Jadi jangan dipersempit, jangan dibawa kemana-mana. Jual beli gitu, ya kan? Kemudian yang kedua, memang ada hal-hal tertentu kalau dia misalnya masuk di dalam ranah identik dengan agama. Ini mengambil keuntungan di dalam hal yang murni di dalam agama atau ibadah, itu yang tidak diperbolehkan. Tapi kalau dia ada hubungannya membantu orang sholat, membantu orang wudhu, membantu orang lancar haji, misalnya travel umroh misalnya, kan itu kan jasa, jualan jasa namanya. Bener. Agar supaya mereka bisa berangkat. Malah kalau dia tambah niat bagus, Masya Allah kan. Ya bukan cuman dapat cuan aja, dia bisa dapat pahala juga kalau niatnya bagus, bantu orang. Ya apalagi dia mudahkan. Oh lihat misalnya ya, anggaplah saya ini pakai sendal ya. Masya Allah. Sendal ini saya sudah pakai selama musim haji kemarin. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Masya Allah, karena sendal lain yang saya pakai kecuali ini. Waduh, makasih udah pakai Sirata Ustaz. Makasih. Saya ini bercerita pengalaman ya. Nggak ada hubungannya saya dengan kalian berdua. Iya, enggak, aman Ustaz. Jadi nyaman gitu jalannya. Masya Allah. Tawaf juga saya pakai sendal tawaf biar jangan licin, kaki saya cepat sakit kalau ini kan. Pakai ini agak nyaman gitu. Masya Allah. Jalannya. Jadi maksudnya sekarang orang-orang yang dibantu misalnya kayak saya nih merasa nyaman saya ibadah. Ya, tersantum meniatkan mudah-mudahan saya bantu orang supaya lebih mudah dan seterusnya. Insyaallah itu dapat pahala di alhamdulillah Der, kita dapat pahala cipratan dari Amin, Ustaz Zul. Jadi di dalam hadits itu dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ini dua kaidah besar berpisah. Jadi setiap amalan tergantung pada niatnya. Ini terkait dengan amalan syah tidaknya tergantung dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, ini kaitannya dengan ketentuan pahala itu terkait dengan apa yang dia niatkan. Jadi walaupun itu kata para ulama, walaupun dia mubah, perkara yang boleh, kalau dia niatkan baik bisa dapat pahala dia. Misalnya saya makan agar supaya itu bisa membantu saya untuk pergi sholat 5 waktu, untuk menunaikan kewajiban saya, mencari nafkah. Nah, itu nggak ada masalah. Itu akan bernilai pahala. Malah misalnya saya tidur cepat nih supaya saya bisa bangun sholat malam. Nah, itu dapat pahala juga. Padahal tidur kan, tidur asalnya mubah. Tapi karena dia niatkan hal yang baik, dia dapat pahala sesuai dengan niatnya. Sesuai dengan niatnya. Karena itu para pebisnis itu memang harus belajar ya. Karena niat ini kan dasarnya dia pernah belajar. Bisa dia niatkan karena dia punya pengetahuan, makanya dia niatkan gitu. Ya. Kenapa selalu melekat di dalam perniagaannya? Karena dia belajar, makanya itu mewarnai hidupnya gitu. Mewarnai hidupnya. Beda dengan pedagang nggak pernah belajar. Ya dia mana tahu tuntunan itu kan. Mungkin lewat banyak hal dia sebenarnya sambil berniaga bisa dapat pahala, tapi dia nggak hadirkan dari niat bagus itu. Ya contoh misalnya kita transaksi ya. Saya jual barang ke antum 1 juta. Ustadz ini terlalu mahal lah, 700. Ya sudahlah, kita berbuat baik gitu. Kita kasih 700. Saya sudah diskon 300.000. Harusnya kalau saya niat itu perbuatan baik, saya memudahkan dapat gitu. Itu. Dapat gitu kan. Nggak cuma transaksional. Atau kalau kayak gitu niatkan sedekah juga boleh, Ustaz. Boleh juga. Boleh meniatkan kalau yang diperlukan. Masya Allah. Atau memudahkan orang. Kan Rasulullah SAW bersabda dalam hadits Jabir di riwayat Al-Bukhari, rahimallahu mar'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Allah merahmati seorang hamba
dia ini pemurah kalau dia menjual. Kalau menjual itu dia tahu orang misalnya sudah untung ya, ini jualnya 1 juta biasanya. Dia sudah untung 200.000. Wah, saya untung 180 aja deh. Nah, ini kan pemurah dia menjual. Ada yang nawarin dia, ya sudah nggak apa-apa. Ini menjual gampang dia. Nah, begitu dia membeli juga dia pemurah. Barang ini orang jual 1 juta. Dia tahu sebenarnya kalau dia tawar 900.000 dikasih. Ya, cuman ya sudah 1 juta nggak apa-apa. Nah, itu pemurah ketika membeli namanya. Allah merahmati loh. Rahimallahu mra'an, Allah merahmati. Siapa yang nggak perlu pada rahmat Allah? Ya cuman pebisnisnya menghadirkan nggak makna-makna yang seperti ini. Nah, ini UMKM semua ini. Jadi jangan dilewatkan. Apalagi ini bulan Ramadan. Masya Ya kan? Allah. Kita berdagang, berbisnis. Niat-niat itu perlu gitu loh. Ya paling tidak pebisnis ini tetap menjalankan aktivitasnya. Satu, dia berbisnis. Dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Tidak mau menadahkan tangannya kepada orang lain. Dia ingin menunaikan kewajibannya pada rumah tangganya, keluarganya, ingin memberi makan anak dan istrinya. Kemudian kalau dia punya harta, dia niatkan untuk berinfak dan bersedekah. Kalau dia punya harta, dia niatkan untuk melakukan ibadah-ibadah. Wah, dia sudah dapat niat, belum dia lakukan, dengan niatnya sudah dapat pahala. Enak ya. Nah itu. Nah ada lagi nih pertanyaan nih, Ustaz. Insyaallah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. Nah itu juga nyambung lagi sih sebenarnya. Kan kita ada nih kayak misalnya berbisnis juga, ya kita memang diniatin untuk ibadah, diniatin untuk bertransaksi, gak cuma sama manusia hanya perantara, tapi sebenarnya bertransaksi utamanya adalah sama Allah misalnya gitu kan. Ya kita mengharapkan balasan dari Allah pastinya gitu kan, balasan pasti yang akan berlipat ganda lah dari Allah. Contoh misalnya jualan, oke, yaudah kita jualan misalnya jualan sendal, tapi malah kebanyakan jualan sendalnya banyak ngasih ke orang gitu loh. Tapi kalau dihitung-hitung terakhir, oh kok ternyata ada minusnya nih, ada ruginya kalau dihitung-hitung nih. Padahal tapi niatnya adalah ngasih sedekah ke orang, ngasih kemana. Ya diniatkannya adalah Allah yang bales lah kasarnya gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Maksudnya kayak pengen tahu sih cara berbisnis, karena kan zaman dulu kan banyak cerita ya, misalnya kayak sahabat Nabi Utsman bin Affan gitu kan, kayak wah dia zamannya dia tuh kayaknya gimana tahu sempat dapat keuntungan 1 karung tapi dikeluarin lagi malah besoknya dapat 2 karung kayak gitu-gitulah, maksudnya kayak cerita-cerita kayak gitu. Ya kita pengen juga kayak begitu. Nah itu sebenarnya di zaman sekarang ini gimana tuh Ustaz? Apakah harus diimbangin juga yang tadi kayak Ustaz bilang antara berbaginya, sedekahnya sama keuntungannya. Jadi gimana cara untuk ngimbangin di situnya? Wah, itu cakep. Ya. Jadi itu ada hadits ya, tentang seorang yang berjalan di tengah gundukan batu besar gitu. Tiba-tiba mendengar suara di awan. Wahai awan, beri hujan untuk kebun si fulan. Turun awan itu, mendung, turun hujan, jatuh ke atas batu keras. Terus airnya itu tidak kemana-mana, mengalir ke satu titik, melewati banyak sawah, terus turun di sawah tertentu. Akhirnya orang ini kan dia ikuti kan sampai ke air itu, turun ke sebuah sawah. Dia dapati ada orangnya berdiri di situ. Dia tanya lah, kamu Fulan bin Fulan, sesuai dengan nama yang dia dengar di langit. Katanya ya benar. Dari mana kamu tahu nama saya? Dia cerita lah kejadiannya. Saya mau tahu apa yang kamu lakukan, kok bisa kamu sedemikian hebatnya seperti ini gitu. Di antara sebuah pemilik sawah gak ada yang di perintah khusus awan memberi hujan untuk sawah dia, untuk kebunnya. Katanya adapun saya membagi, setiap kali saya panen saya bagi menjadi 3. Sepertiga itu saya sedekahkan, sepertiga saya makan untuk saya dan keluarga saya, dan sepertiga saya kembalikan lagi ke tanahnya, maksudnya untuk modal lagi. Ya, jadi dia nggak ada simpanan kayak ini, cuman langsung dia serahkan gitu. Jadi memang dipetik dari situ, orang kalau dia dapat keuntungan kemudian langsung dia sedekahkan, dia keluarkan haknya dan seterusnya, itu akan lebih baik di mata Allah, di bisnisnya. Ya, dan itu akan lebih banyak diharapkan keberkahannya dan kebaikannya. Apalagi kalau dia
punya niat-niat yang bagus. Cuman orang kan TV-nya beda-beda ya di dalam apa namanya mengeluarkan kebaikannya. Ada yang memandang dia keluarkan dari hartanya sepertuanya. Ada yang memandang enggak, dia keluarkan tapi dia kasih manfaat dari sudut lain. Oh, Ya kan? oke. Demikian pula orang apa namanya manfaat lain itu kayak gimana itu juga berbeda-beda manusia di situ. Karena itu disebut dari Ibnu Mubarak rahimahullah. Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau ini sosok alim, ahli hadits, pedagang sukses. Ya orang yang sangat baik akhlaknya, orang yang paling apa namanya dibilang paling pemberani jihad fisabilillah. Sampai sebagian ulama mengatakan kalau dihitung semua poin-poin kebaikan ini ada sama orang ini, Abdullah bin Mubarak ini. Masya Allah. Yang dulunya perampok bukan Ustaz? Enggak, itu Al-Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Mirip. Ini Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Iya, Jadi Ibnu Mubarak. Al-Mubarak itu nama ayahnya ya. Ayahnya ini dia dulu apa namanya kerja di sebuah kebun. Kerja di kebun. Sama pemilik kebunnya bilang, "Kamu ambilkan saya buah yang manis." Diambilin buah. Datang, "Kok kecut? Kan saya bilang buah yang manis." Pergi lagi ambil. Balik lagi ambil. Kecut lagi. Terus balik lagi yang ketiga, masih kecut juga. Kata pemiliknya, "Kamu nggak tahu membedakan mana yang manis, mana yang kecut." Kata Al-Mubarak, "Saya tahu, cuman kan perintahnya saya cuma disuruh ngambil, bukan disuruh mencicipi." Oke. Ya, maka dari situ pemilik kebun ini tahu ini orang agamanya bagus. Jujur, amanah, Masya Allah. Dari takjubnya pemilik kebun ini, dia nikahkan putrinya dengan Masya Allah. Mubarak ini. Langsung dapat harta bapaknya. Mubarak. Lahirlah Abdullah bin Mubarak. Dari apa namanya kejuaraan ini pedagang-pedagang ya. Supaya kita cerita hal-hal yang sebenarnya apa namanya sebagai pengusaha tuh butuh inspirasi, Stat. Kadang ya pengusaha nih ya ada masa di atasnya, ada masa menengah sama masa bawahnya nih. Kan kalau butuh inspirasi cerita-cerita sahabat-sahabat Rasul zaman dulu, pendahulu-pendahulu kita zaman dulu tuh kayak butuh gimana sih berbisnis ala Nabi, berbisnis yang bener tuh gimana, kayak gitu-gitu. Supaya kita dapat keberkahan sih sebenarnya gitu kan. Ya, jadi balik lagi bukan jual agama ya gitu. Jadi tadi saya mau cerita sebenarnya bahwa Abdullah bin Mubarak ini suatu hari beliau mengajak orang-orang pergi haji. Ayo kita bareng-bareng deh, satu rombongan pergi haji. Berangkatlah. Sudah, saya kepala rombongan. Atau waktu itu dia ditunjuk jadi kepala rombongan. Baik, ini kotak, kata Abdullah bin Mubarak, silahkan kita simpan semua bekal kita di sini. Ya semua orang simpan, masukin bekalnya semua di sini. Setelah itu dikunci sama Abdullah bin Mubarak. Berjalanlah mereka haji, semua Ibnu Mubarak yang bayarin mereka semua. Haji, setelah haji dikasih semua hadiah yang diinginkan keluarga, dibeliin semua sama Mubarak. Balik begitu sampai dibuka lagi kotaknya, dikembalikan satu. Balik intinya biar dia yang bayarin semuanya gitu ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini contoh ya pedagang sukses. Jadi belum Mubarak itu nggak terlihat banyak ini, tapi aset-aset dia di berbagai negara itu ada gitu. Jadi itu dari tipe bisnis tuh bagus. Jadi maksud saya ketika seorang itu sudah meniatkan hal yang baik, ya dia berjalan ke sana. Itu dia ide-ide dia di dalam berbuat baik itu bisa muncul juga hal-hal yang kadang kita tidak sangka gitu. Karena pada dasarnya dia kan pebisnis, jago cari peluang kan. Sama dia juga ketika akhirat dia jago cari peluang juga. Untuk akhirat juga. Masya Allah. Dipakainya kayak begitu, jangan ngincar pas cuan-cuan revenue omset aja, bro. Itu ini ada cuannya nggak ada ini, itu bagus. Tapi mungkin jangan-jangan dari cuan ini kita bisa dapat untuk bolak-balik umroh. Itu kayak sekarang dari Ansa kan setiap bulan sekali umroh. Amin, kan. Alhamdulillah. Haji lagi bulan ini ya. Amin, insyaallah. Hajinya mau satu. Masya Allah. Waduh. Alhamdulillah. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Ada lagi pertanyaan berikutnya, Angga? Kayaknya unek-uneknya banyak banget kayaknya. Aduh, kebanyakan sebenarnya. Ini kayak apa namanya? Ya tadi ya balik lagi ya kayak menggunakan teknologi saat ini gitu kan ya. Saya tadi balik lagi VR tuh. Ada juga kayak nyinyir. Wah, ntar itu apa namanya pakai yang sekarang tuh arahannya tuh ya bisa dibawa ke yang baik apa bisa dibawa ke buruk juga kan. Misalnya kayak tadi ya VR misalnya kan. VR kan konotasinya negatif misalnya gitu kan. Lo harusnya kan kalau pakai VR tuh yang jelek-jelek aja. Kalau pakai yang teknologi yang sekarang ini tuh kayaknya
apa namanya? Ya gini lah. Orangnya kaku lah kasarnya, banyak yang komen-komen tuh banyak yang kaku dengan apa namanya, dengan yang sekarang. Lu nggak boleh ikutan yang zaman yang sekarang lah ya. Pokoknya kalau udah berbau zaman sekarang tuh udah nggak sesuai sama agama kayak gitu. Ya, nyambung juga sih saat maksudnya ini nambahin lagi. Ketika udah sekarang keluar teknologi udah makin berkembang. Ya ini maaf harus dikatakan misalnya kayak contoh, ini kan meskipun agak keluar topik dikit Iya, ya. nggak apa-apa. Buat teknologi sekarang nih ini kan dari Yahudi. Itu maksud kan? Gue mau ngomong itu Iya, tapi iya, kayak iya, gimana? iya. Boleh nggak sih? Nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa Oh, nggak lah. apa-apa. Israel. Ah gitu. itu maksudnya. Orang dikit-dikit kayak begitu gitu. Maksudnya kan kayak ya cuma memperkaya Instagram sama memperkaya Google. Itu Sementara ini kan maksudnya. ada afiliasinya ke sana. Maksudnya teknologi yang dipakai sama Angga ini kan memang teknologi yang baru ya. Iya, bukan Lu dibuat punya sama VR. muslim kayak gitu-gitu Ya, lah. kayak gitu-gitu tuh. Itu jadi Itu yang isu ya. Ini komentar di ini di. Oh ya, Terus ya. kenapa masih pakai media-media itu? Nah, Ya, lo iya bener. jawab. Nah, itu dia sih Gak makanya. usah nonton YouTube. Iya. Lah iya bener. Iya iya. Pikiran orang Amerika kan YouTube. Iya bener juga. Kan kayak begitu ya. Iya. Ya itu bagaimana tuh Ustaz? Ya ini masih perkara muamalah Sebenarnya boleh sebenarnya. dibolehkan kan saat Ya asal mau dibolehkan, cuman memang kalau sudah dikaitkan dengan apa namanya, misalnya PR-nya dipakai untuk hal yang negatif. nggak dipakai untuk hal-hal yang terkait dengan edukasi agama Ya, betul. dan seterusnya. Itu kan harus diperiksa juga secara agama kan, Betul. apakah dia benar atau tidak. Tadi saya sempat tanya. Iya kan, benar. itu dibuat oleh siapa? Benar. Nah, itu untuk memastikan. Tadi kan ada disebut referensinya ya. Iya. Jadi itu kalau ada sumber-sumber ilmiahnya itu cakep kan? Betul. Ada sumber ilmiahnya. Jadi itu aja yang dilengkapin. Ya. Karena pada dasarnya orang kan ketika melihat itu, kita juga ketika memfasilitasi, kita bukan cuma bisnis juga, tapi ada pertanggungjawaban ilmiah terkait dengan apa yang dilihat tersebut. Tapi kalau dari sudut kemudahan, itu bisa memudahkan ya, bisa menggambarkan. Misalnya untuk tawaf misalnya, Ka'bahnya itu yang mana, sa'inya mana, kira-kira ketika berjalan itu ketika kita berlari kencang dari mana ke mana, ya dan seterusnya, itu kan bisa lebih memudahkan. Ya kalau manfaat sih tidak diragukan ya, ada manfaat. Cuman selalu pada hal-hal itu pengawasan harus ada pengawasan secara agama, ada yang mengawasi situ supaya kita juga berjalan lurus dan benar. Sama ketika kita berbisnis, ya kalau ada usaha-usaha yang kita mau lakukan dan pada ada usaha tersebut ada kayak kabur-kabur gitu, abu-abu, nah kita tanya kepada orang yang berilmu, konsultasi. Saya melakukan usahanya begini dan begini dan begini, apakah saya sudah boleh? Kalau memang tidak boleh, ditunjukin solusi bagusnya kayak gini, dilakukan begini dan begini. Nah, itu boleh dilakukan, ditanyakan kepada orang-orang yang bisa membantu, orang-orang yang berilmu yang bisa membantu, maka insya Allah Ta'ala itu akan menambah kebaikan. Nah, ya. Tadi kan Ustadz bilang kan, tawaf pakai sendal. Nah, itu ada beberapa pertanyaan tuh kayak kemarin, emang boleh tawaf pakai sendal? Nah itu gimana? Ada ceritanya, ada dasarnya nggak sih sebenarnya? Sampai copot sendal di awal-awal pintu masuk masjid haram kan? Iya, makanya kan harusnya kan nggak perlu kan misalnya gitu ya. Nah, dan kita nggak dilarang juga sama petugasnya. Nggak dilarang kan emang kan, benar. Itu gimana? Sampai ada yang turun dari hotel bro. Lu pernah lihat nggak di Zam-Zam Tower pada nyeker 40 orang serombongan? Harus copot nyeker gitu semua. kan? Iya dari hotel udah nyeker Ustaz. Di mall. Udah pakai ihram ya. Takutnya kan kayak, wah lu jualan sendal umroh emang dipakai di pas tawaf sama sa'inya gitu kan, itu juga ada pertanyaan juga sih saat kayak gitu. Boleh tuh hukum memakai alas kaki saat tawaf. Gimana itu juga tuh? Menarik tuh. Ya kan sama dengan sholat kan. Tawaf, sholat. Sholat boleh orang pakai sendal ketika tawaf. Iya. Ya cuman sekarang kan masalahnya kalau dilihat di hadits itu ada belasan hadits Rasulullah itu sholat pakai sendal. Para sahabat sholat pakai sendal. Karena zaman dulu apa? Kerikil gitu, batu, pasir gitu jadi ya. Masjidnya Rasulullah waktu itu alasnya tanah. Ya kan? Jadi mereka sholat pakai sendal. Sampai pernah dalam sebuah riwayat Rasulullah itu sementara sholat tiba-tiba beliau lepas sendalnya. Para sahabat di belakang lihat, kayaknya ini syariat nih, lepas juga sendal mereka di belakang. Itu sejarahnya. Gitu. Itu pas mau masuk masjid Ustaz. Enggak, dia lagi sholat mereka. Lagi sholat. Lagi sholat. Begitu Nabi selesai sholat, Nabi tanya, ada apa kalian lepas sendal-sendal kalian? Melihat. Ya kata mereka, kami lihat engkau melepas sendal engkau ya Rasulullah, kami ikut melepasnya. Kata Nabi, enggak, saya sementara sholat tadi turun Jibril. Kemudian Jibril mengabarkan kepadaku bahwa di sendalku
itu ada kotoran. Oh. Makanya saya lepas. Hmm. Nah, Oh. jadi karena itu kata para ulama, dari sini diambil hukum. Seorang itu kalau mau masuk masjid dan dia ingin pakai sendal, dia harus periksa dulu sendalnya itu bersih. bersih. Oke. Umumnya kan orang bersih sendalnya kan. Ya, Ya. ya. Di dalam sebagian riwayat dia lihat di bawah telapak kakinya. Kalau ada kotoran, maka dia gosok ke tanah sampai hilang. Ya, coba lihat cara membersihkannya juga sederhana, digosok ke tangan. Iya. Karena itu kan membersihkan sebenarnya kan. Nah, kemudian boleh dimasuk. Cuman sekarang kan umumnya orang pakai sudah Copot. Budaya. apa namanya, sudah Pakai lantainya ubin, itu- pakai lantai apa? lantainya sudah Keramik. Apa sih? keramik. Keramik Ya. kan. Jadi Kalau kan karpet kan memang biasanya orang nggak pakai sendal. Iya, kan. nggak pakai sendal. Ya. Yang keramiknya tuh yang kalau di keramik Indonesia tuh kan ini, gitu. Tapi memang di Saudi juga orang terbiasa juga, biasa juga masuk. Dari orang Arabnya, orang Teluknya. Kalau tawaf banyak di antara mereka yang pakai sendal. Karena memang iya, sendal ini kan fungsinya besar juga kan. buat Ya, bagus juga. nyaman. Kemudian dari ngelindungin. pemerintah juga dari kebaikan mereka itu selalu bersih di area Ya, yang dibersihin. dilewatin untuk orang tawaf. Benar. Ya karena itu nggak ada masalah, dari hukum asalnya itu dibolehkan. Hmm. Yang kedua pemerintah juga nggak melarang. Hmm. Terus yang ketiga itu juga tidak mengganggu orang. Ya, Hmm. tidak mengganggu orang. Kemudian yang keempat, kalau orang perlu di dalam hal tersebut, kenapa kita nggak membolehkan? Ya kan? Oh, Saya iya. sendiri, saya lebih lebih sehat saya kalau saya pakai sendal. Kalau Masya biasanya kalau Allah. saya nggak pakai sendal, Udah saya sakit ini ya? sudah sakit-sakit kakinya. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz. Tapi bagaimana, ada cerita yang kita juga saksikan langsung di Masjidil Haram di Mekah, itu pakai sendal boleh masuk ke dalam masjid. Tapi kalau Masjid Nabawi, sendalnya copot. Pas mau masuk ke masjidnya di Pas mau iya. gundukan tangga kecil itu. Iya. Itu apa bedanya, Ustaz? Nah kalau di Masjid Nabawi sebenarnya sama ya semua masjid. Cuma di Masjid Nabawi itu kan kebanyakannya karpet. Oh, Ya, makanya suruh banyak copot di karpet. luar atau ditenteng Nggak sendalnya. juga, orang Tapi kalau nggak, masuk ke Der. dalam. Kalau dari belakang nggak disuruh copot. Itu orang-orang aja yang mau copot sendiri. Sebenarnya kok si askarnya mah nggak suruh copot. Askarnya aja pakai sepatu. Nah itu. Iya, Jadi iya. pas pada saat mau ke karpet baru makanya ditaruhnya di copot, tempat-tempat iya. yang itu, makanya sendal. ini meluruskan gitu. yang mungkin tanda kutip ikut-ikut atau budaya atau awam ya, Iya. biar tahu dulu gitu. Benar. Jangan sampai akhirnya menjadi ritual yang ditetapkan gitu loh, Ustaz. Kecuali yang ini ya saat nggak boleh nutupin mata kaki itu kan yang pas lagi tawaf itu kan. Ya kalau lagi ihram. Ihram, Ihram, ya ihram, maaf ya, ya. lagi ihram gitu kan. Jangan memakai sendal yang menutupi mata kaki. Nah, Kayak sepatu nutup gitu loh jadinya mata Ya. kaki kita. iya kan nggak boleh kan, makanya itu aja kan. Itu juga untuk cowok aja kan, untuk apa namanya yang cewek mah kan nggak apa-apa kan. Full Kalau aurat cewek, Iya kan makanya nggak tutup boleh makanya. pakai kos kaki. Iya, bebas kalau perempuan. Yang masalah itu laki-laki. laki-laki kan. Nah itu. Nah berarti kan sendal-sendal kita semuanya tidak menutupi mata kaki deh. Unjukin dong sekali lagi. Oh iya sekali lagi. Izin ya, Ustaz ya. Ya, Masya Allah. Oh. Apa kita seru Ustaz? Ini edisi sendal wudu Ini nih sendal Ustaz. wudu. Jadi ada bolong-bolongnya di tengah. Mungkin ke kamera coba Oh, iya, boleh gimana lihatin. nih? Tuh, Nah. ada bolong-bolongnya kan. Jadi air turun, tidak berjamur, tidak slip, tidak kepleset. Masya Biasanya kan Allah. khawatir kan udah ada kayak mau nginjak ada licin-licin lumut Nah, kan. sekarang Kalau mumpung numpuk ada air. Ustaz nih pertanyaan nih Ustaz. Der. Wah. Nah, ada yang problem nggak Ustaz di belakang ini Ustaz? Enggak, emang pinggir Ya ini juga. kalau misalnya berjalan, ya kan, terus ada apa misalnya injak sesuatu, dia melengket nggak di situ? So far sih Masuk sejauh nggak? ini sih nggak Oke. masuk ya, nggak ada, kecuali memang yang gimana ya, nggak mungkin juga kan semua sendal kalau paku mah pasti nuncep lah. Iya, gitu iya. kan. Enggak, maksudnya nyelip-nyelip kotor-kotorannya. Enggak sih, Kotoran-kotoran nggak? So far sih enggak gitu. Oke. Nah, oke Terus di yang- luar itu Orang kan biasanya berjalan dia nggak mau injak kotoran juga kan? Iya, iya, maksud bener hati-hati. makanya. Meskipun ada sendal yang anti kotor bawahnya penghilang najis juga Nggak ngapain ada lo juga, tetep nginjek aja. juga kotoran dari Ini hewan agak gitu. pinggir jurang dikit nih Ustaz. ada yang problem nggak Oh, grafis ya ini. Ustaz? Lambangnya kan ada kayak Nah. model tanda plus. Padahal kayak gitu. plus, tapi ada aja yang bukan yang plus, justru yang bagus. ini yang bintang ini. Oh, bintangnya Ada Ustaz. yang problem nggak Ustaz di sini Ustaz? Apaan sih bintang, kenapa memang? Nah itu. Kamu kan Ustaz aja. Ustaz aja Nggak ada masalah. itu. Ya, Ya, nggak Basya itu orang cocok logi lah. cocok Ya, lagi. cakep. Ya, soalnya katanya manusia hidupnya di planet lain. Ya. Biarin aja itu. ya soalnya ada start pertanyaan. Wah, ini hati-hati lu bikin Kan kayak begini, begini, begini. logonya logo Allah. Mana logo Allahnya sih? Mana ada logo Allahnya, kagak ada. Oi. Allahnya dari mana?
Macam-macam Ustaz. Tuh Ustaz sampai Katanya ketawa. Allah diinjak-injak, mana ada nih logo Allah, kagak ada. Ini kan kita segi berapa sih nih? 1 2 Nggak 3 tahu 4 tiba-tiba 5 kenapa 6. jadi begitu ya. 6 ini kan di lambangnya kayak di masjid-masjid kan ada. Maksudnya Islami. Ya memang lebih banyak kayak pakai kayak gini, tapi kan Ya itu, makanya tadi kata Ustaz emang bintangnya kenapa gitu. Misalnya pun ada masjid nih, misal nih itu ya, plek-ketiplek bentuk bintang. Ini kan Iya. kita modif-modif ya. ya. Anggaplah kan biasanya masjid kan kalau di budaya kita di sini kan ada kayak bulan sabitnya ada Iya. bintangnya. Ini konteks bintang Iya, dulu ya. iya. Sebelum mungkin nanti kayak menyerupai logo-logo tulisan lafaz tertentu ya. Ah, Terus ada bulan sabit gini setengah gitu, habis itu ada bintangnya di Iya. tengah. Akhirnya kalaupun misalnya ini adalah dari jauh kejauhan kelihatan kayak bintang, berarti kan wah ini kan masjid itu taruh di atas ada bintangnya di sini Iya. dimuliakan. Kok lu malah diinjek-injek? Itu dulu Enggak, tuh. enggak ada juga yang kayak Tahu. logo kaligrafi Iya. yang ada logo Allah apa segala macem lah. Dicocok-logikan gitu. lagi. Logikan lagi gitu loh. Sama aja dengan wah di Menara Zam-Zam Tower udah ada tanduk Dajjal. Oh. Saudi udah dimasuki Dajjal. Oh iya ada juga ya gitu ya. Itu kan dukun-dukun cocok logi juga yang menyerupai Nah, itu. nanti dia akan kena banyak masalah tuh. Aduh. Jangan jalan kamu. Kenapa? Ini tangan aja ini kan dia bisa diartikan macam-macam. Oh iya. Kaki dia bisa artikan Oh, iya. macam-macam. Jangan injak tanah kamu, gawat nanti. Dia nggak bisa hidup nih orang-orang. Ya Allah. Iya, iya, iya. Bener-bener. Jadi, Oke, berarti tenang kita. aman, tenang. Ya Allah, Masya Allah. Jadi soalnya ada aja digesek-gesek gitu, Stat. Makanya Iya. udah alhamdulillah kita viral nih, sendal viral berkat Derry nih, sendal Siap, viral. nih. siap. Sendalnya viral jadi ya udah Ya gitu. Rame. Nanti kita coba uji untuk anti slipnya ya. Wah, Saya penasaran harus. nih. Saya penasaran meskipun produk kita sendiri tapi saya mau tes apakah iya nanti begitu nanti gue pakai buat wudhu atau Iya ada yang dong. permukaannya agak sedikit basah. Nanti Kemarin kita kan coba. Bapak kalau bikin konten selalu viral kan ya. Kemarin botol Sipik dibakar-bakar 2,3 juta coba viewsnya, Masya Allah. Saya menguji bahwa tumbler ini tahan lama nggak untuk dari sisi kalau nyimpen air dingin dalamnya atau air panas. Iya. Biasanya kalau tumbler kan panjang tuh. Kita isi air kopi panas nih, Iya. kopi hitam panas dari pagi, sore masih tetap panas ataupun sebaliknya kalau dingin. Saya uji dengan saya bakar pakai torch itu harapannya kan di dalamnya ada perubahan Mencair suhu. kan. Iya. Ternyata enggak, satu emang kayak keren Emang banget. Sipix, emang sip. S Deriansa S-nya Sipik sih. Iya betul ya. Bro, thank you ya, bro. Ya, siap. Udah nanya mewakili teman-teman Masya yang Allah. memiliki keresahan memang gitu ya. Artinya full di Takjil ini narasumber bertanya ke Ustadz gitu kan. Alhamdulillah. Saya rasa juga alhamdulillah juga tercukupi. Kalau gitu ada apresiasi buat Angga. Wah, Masya Allah. Angga Grebe dan Sirata. Jadi hadiah buat lo nih, Bro. Wah. Buat taraweh di Ramadan kali ini kan Bener. keren banget tuh. Gue paling suka pakai sarung. Ya kan? Nah. Itu makanya gue Masya kasih tahu Allah. nih. Sarung kecubung. Ini premium- super platinum, Bro. Premium banget nih Iya, packagingnya. Bro. Iyalah, Tosca kekinian anak Waduh. sekarang tapi yang versi elitnya, Bro. Oh, lu pakai coba buka dong, tarik dong. Wih, warnanya pas banget Yo, hitam. itu kan Kita buka ya. nama tengah lu ada huruf G-nya kan? Oh, iya. Nah, ini Iya, kan iya. kecubung ujungnya ada G juga, Bro. Ah. Memang cocok buat lo kan, Angga ada kecubung. Banget, biar biar mantap ya? mantep. Iya. Oh, keren. Keren ya. Sarung kecubung selalu jadi Ini harus tradisi, Bro. dibikin sarung viral, Bro. Iya kan? Iya. Jangan cuman ini aja yang viral, harus. Nanti sarung. kita goreng bareng-bareng. Yes, yes. Sarung kecubung ini adalah selalu menjadi tradisi sejak tahun 1966. Jadi nggak usah diragukan lagi, Bro. Keahlian dari dia menenun sarungnya, Bro. Dari 66. Nah, menghadirkan sebuah keindahan karya seni tradisional bermutu tinggi. Kecubung always be tradition. Tuh. Masya Siap. Allah, keren. Mantap ya, Bro. Mantap. Nah, Jazakallahu khair, Bro. Wayakum. Nah, Ustadz, Ustaz. penutup Ustadz nasihatin saya, Angga dan juga mungkin yang lagi nonton gitu terkait momentum di bulan Ramadan, jual beli, muamalah, apa segala macam sesuai dengan tema kita atau mungkin luar tema juga boleh. Ustadz. Ya, baik, menata jiwa di bulan Ramadan. Ya. Jadi ini kita Ramadan ini apa namanya, karena banyaknya kebaikan dan tersebarnya berbagai lahan ketaatan, semua orang berburu peluang. Iya. Dan itu hal yang bagus. Karena itu jangan cuma berburu peluang di bisnis saja. Ya. Pandai-pandai juga kita berburu peluang untuk mencari akhirat. Wah, mantap. Dan harusnya kepandaian kita dalam berburu peluang di dunia itu kita lakukan hal yang semisal untuk akhirat kita. Karena itu dalam Al-Quran dicela orang yang cuma tahu dunia, dia tidak tahu akhirat.
ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu gemerlap dunia, zahir dunia, segala cara mengais dunia dia tahu. Tapi mencari akhirat orang-orang yang lalai. Nah ini kita harusnya dalam kehidupan kita seimbangkan. Sebagaimana kita jago mencari dunia, kita juga jago mencari akhirat kita, agar supaya kita tidak masuk ke dalam orang-orang yang dicela di dalam ayat ini. Ya Allah ta'ala. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu Bro, fiik. makasih ya bro ya. Sama-sama dong. Nanti Jazakallahu khair, Bang update lagi. Dery Wa Ciasik. iyakum. Ustaz, makasih Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Masya Allah, ini pertanyaan membuat saya resah akhirnya terjawabkan. Wih, sama Ustaz. Masya alhamdulillah. Allah. Semoga Allah berkahi dan juga balas dengan kebaikan buat Ustaz. Amin. Siap. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.